Mutiara Natiko dari kelas DC 4204 akan menjelaskan modul 8 yang berjudul Transisi dari Analisis ke Desain menggunakan Diagram Interaksi. Tujuan dari modul ini yaitu menjelaskan tujuan dari elemen model desain, mengidentifikasi elemen penting dari diagram komunikasi UML, membuat komunikasi diagram view dari desain model, mengidentifikasi elemen penting dari UML sequence diagram, membuat sequence diagram view dari desain model. Lalu di sini ada proses mapnya, bisa dilihat di gambarnya. Lalu selanjutnya memperkenalkan desain model. Model desain dibuat dari model persyaratan, kasus penggunaan, dan model domain. Model desain digabung dengan model arsitektur untuk menghasilkan model solusi. Lalu bisa dilihat gambarnya. Selanjutnya ada diagram interaksi. Diagram interaksi UML adalah nama kolektif untuk diagram berikut. Sequence diagram, communication diagram, yang lebih dikenal dengan collaboration diagram. Terus ada diagram interaksi overview, kombinasi diagram aktivitas, dan sequence diagram fragments. Ada diagram interaksi. Setiap diagram interaksi UML digunakan untuk menunjukkan urutan interaksi yang terjadi antara objek selama satu atau dua case skenario, sebuah fragmen dari satu skenario kasus penggunaan. Interaksi UML di diagram juga digunakan untuk menunjukkan urutan dari interaksi yang terjadi antara sistem dan subsistem. Membandingkan antara analisis dan desain. Analisis membantu Anda memodelkan apa yang diketahui tentang proses bisnis yang harus didukung sistem use case dan domain model. Sedangkan desain membantu Anda memodelkan bagaimana sistem akan mendukung proses bisnis. Model desain terdiri atas batas UI komponen, service komponen, dan komponen kesatuan. Analisis ketahanan. Analisis ketahanan adalah proses yang membantu dalam mengidentifikasi komponen desain yang akan diperlukan dalam model desain. Berikut gambarnya. Input untuk analisis ketahanan, sebuah use case, skenario use case untuk use case tersebut, diagram aktivitas use case jika tersedia untuk use case tersebut, dan domain model. Outputnya yaitu model desain biasanya ditangkap dalam diagram interaksi UML dengan komponen desain seperti batas, layanan, dan komponen entitas. Komponen batas, kelas batas, komponen yang digunakan untuk memodelkan interaksi antara sistem dan aktornya, yaitu penggunaan dan sistem eksternal. Bisa dilihat gambarnya, abstraksi layar UI, in-sensor, antarmuka komunikasi, dan sebagainya. Komponen UI tingkat tinggi, sistem komponen batas harus dikaitkan dengan setidaknya satu aktor. Lalu selanjutnya komponen layanan. Kelas komponen kontrol layanan mewakili koordinasi pengurutan transaksi dan kontrol objek lainnya dan sering digunakan untuk merangkum kontrol yang terkait dengan kasus penggunaan tertentu. Berikut gambarnya. Mengkoordinasi aliran kontrol, mengisolasi setiap perubahan alur kerja dari komponen batas dan entitas. Selanjutnya ada komponen entitas. Kelas entitas komponen digunakan untuk memodelkan informasi yang berumur panjang dan sering persisten. Berikut gambarnya. Entitas biasanya terkait dengan objek domain. Sebagian besar entitas gigih, entitas dapat memiliki perilaku yang kompleks. Komponen layanan dan entitas. Komponen entity akan sering memiliki komponen serving yang sesuai. Berikut gambarnya. Objek layanan akan sering mengontrol objek entitas yang sesuai. Objek layanan dapat mendelegasikan ke objek layanan lain. Lalu ada komponen batas dan entitas. Komponen batas sering dapat mengambil atribut dari komponen entitas. Berikut bisa dilihat gambarnya. Menjelaskan proses analisis robustness. Yang pertama, pilih use case. Kedua, buat diagram komunikasi atau diagram urutan yang memenuhi aktivitas use case. A. Identifikasi komponen desain yang mendukung kegiatan use case. B. Gambarkan hubungan antara komponen-komponen ini. C. Beri label pada asosiasi dengan pesan. 3. Konversi diagram komunikasi menjadi diagram sequence atau sebaliknya, atau untuk tampilan alternatif opsional. Mengidentifikasi elemen-elemen diagram komunikasi. Diagram komunikasi UML terdiri dari elemen-elemen berikut. Bisa dilihat gambarnya. Identifikasi elemen dari komunikasi diagram. Variasi dari komunikasi diagram sebelumnya, yaitu seperti gambar di bawah ini. Sebuah pesan dapat menunjukkan nama pesan, panah arah, panah padat adalah pesan yang sinkron, panah terbuka adalah pesan asinkron. Nomor urut yang menggambarkan urutan pesan, daftar parameter yang diteruskan ke objek penerima, kondisi penjaga yang menunjukkan pesan bersyarat parameter pengembalian. Membuat diagram komunikasi.
1. Tempatkan aktor dalam diagram komunikasi. 2. Menganalisis use case dari diagram aktivitas untuk use case. 3. Untuk setiap tindakan dalam use case, mengidentifikasi dan menambahkan komponen batas, mengidentifikasi dan menambahkan komponen layanan, mengidentifikasi dan menambahkan interaksi lebih lanjut, menemukan metode baru, layanan batas, dan komponen entitas. Langkah pertama, letakkan aktor pada diagram. Ada agen pemesanan. Langkah 2A, mengidentifikasi komponen batas. Agen pemesanan membuat permintaan kamar melewati tanggal kedatangan dan tanggal keberangkatan jenis kamar yang diminta. Berikut gambarnya. Langkah 2B, mengidentifikasi komponen layanan. Objek batas UI reservasi menggunakan objek layanan reservasi untuk melakukan reservasi. Berikut gambarnya. Langkah 2C, identifikasi entitas komponen. Metode make di objek layanan reservasi membuat objek entitas reservasi. Berikut gambarnya. Tahap 2D, mengidentifikasi interaksi tambahan. Metode pemeliharaan menggunakan metode find room untuk menemukan kamar dari tipe yang diperlukan. Setelah menemukan dan memilih kamar gratis tidak diperlihatkan, metode set rooms memberikan kamar untuk pemesanan. Harga yang dihitung tidak ditampilkan ditetapkan untuk reservasi. Berikut bisa dilihat gambarnya. Tahap 2D, mengidentifikasi metode tambahan. Metode pemeliharaan pada layanan reservasi objek layanan reservasi mengembalikan objek reservasi tidak ditampilkan ke UI reservasi, kemudian memanggil metode get details reservasi dari objek reservasi yang mengembalikan rincian reservasi. Ini kemudian akan diberitahukan kepada agen pemesanan tidak ditampilkan. Berikut gambarnya. Contoh diagram komunikasi. Dua diagram komunikasi berikut menunjukkan tampilan reservasi yang lebih rinci, skenario utama berhasil, skenario sekunder tidak berhasil. Kamar ditawarkan ditolak oleh agen pemesanan. The final details has been omitted to reduce complexity. Contoh 1 diagram komunikasi bisa dilihat gambarnya. Contoh 2 diagram komunikasi bisa dilihat juga gambarnya. Diagram urutan. Diagram urutan memberikan perspektif interaksi yang berbeda antara objek. Dapat digunakan sebagai pengganti diagram komunikasi, dapat dikonversi ke atau dari diagram komunikasi, buktikan lebih berguna bagi pengembang, sorot urutan waktu interaksi. Bagian selanjutnya menjelaskan diagram urutan UML, mengidentifikasi elemen-elemen diagram urutan. Bisa dilihat gambarnya. Fragmen. Diagram urutan mendukung notasi fragmen. Penggunaan meliputi, menunjukkan urutan loop, menunjukkan jalur alternatif, memungkinkan 2 atau lebih skenario ditampilkan pada satu diagram, menunjukkan referensi ke fragmen diagram urutan terperinci lainnya, memungkinkan Anda untuk memecah diagram besar menjadi beberapa bagian yang lebih kecil. Slide berikut menunjukkan contoh notasi fragmen. Berikut gambar contoh fragmen. Contoh diagram urutan. 3 diagram urutan berikut menunjukkan tampilan yang lebih rinci dari Create Reservation. 1. Skenario primer berhasil dan skenario sekunder gagal dalam satu diagram menggunakan fragmen alt. Skenario sekunder tidak berhasil di mana kamar yang ditawarkan ditolak oleh agen pemesanan. 3. Diagram urutan fragmen yang menampilkan detail lebih halus untuk fragmen get reservation details dan termasuk fragmen loop. Detail yang lebih halus telah disembunyikan dalam fragmen. Berikut contoh diagram urutan 1. Contoh diagram urutan 2. Dan berikut contoh diagram urutan 3. Ringkasan. Diagram interaksi digunakan untuk mengidentifikasi komponen desain yang memenuhi kasus penggunaan. Interaksi objek dapat divisualisasikan dengan UML, diagram komunikasi, dan diagram urutan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan video modul 8 ARSI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.